dalam kitab Bible, Ya'jud wa Ma'jud diuraikan dengan kata-kata yang amat jelas, sehingga tak diragukan lagi siapa Ya'jud dan Ma'jud itu. Dalam kitab Yehezkiel ayat 1-4 diterangkan sebagai berikut. Dan lagi datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, hei anak Adam, tunjukkanlah mukamu kepada Juz dan tanah Majus, Raja Rus, Maseh dan Tubal, dan bernubuatlah akan halnya. Katakanlah, demikianlah firman Tuhan Hua, bahwasannya aku membalas kepadamu kelak, hei Juz, Raja Rus, Maseh dan Tubal, dan kubawa akan dikau berkeliling, dan kububuh kait pada rahangmu. Di sini Juz diuraikan seterang-terangnya bahwa Juz di sini adalah sama dengan Ya'jud dalam Al-Quran. Dia dikatakan sebagai Raja Rusia, Moskow dan Tubal. Adapun Ma'jud hanya dikatakan tanah Ma'jud. 3 nama yang disebutkan dalam Bible ialah Rusia atau Rus, Maseh atau Moskow, dan Tubal atau Tobols. Rusia adalah nama negara, sedangkan Omas dan Tubal adalah nama 2 sungai di sebelah utara pegunungan Kaukasus. Di sebelah utara pegunungan Kaukasus, pada sungai Omas terletak kota Moskow, dan pada sungai Tubal terletak kota Tobols. Dua-duanya merupakan kota Rusia yang termasyhur. Mengingat terangnya gambaran ini, maka tak diragukan lagi siapa Ya'jud itu. Jadi terang sekali bahwa Juz ialah Rusia, tempat kediaman bangsa Slavia. Adapun Ma'jud adalah negara itu juga. Jadi di satu pihak Juz dikatakan sebagai Raja Rusia, di lain pihak ia digambarkan mendiami tanah Ma'jud. Rusia terletak di Eropa. Penduduk Eropa terdiri dari 2 pokok suku bangsa, yaitu Slavia dan Teutonia. Bangsa-bangsa Teutonia meliputi bangsa British dan bangsa Jerman. Ini menunjukkan seterang-terangnya bahwa Juz adalah nama bangsa Eropa Timur, Slavia, sedangkan Ma'jud adalah nama bangsa Eropa Barat, yaitu bangsa Teutonia. Dan terang pula bahwa 2 bangsa ini mula-mula sekali mendiami tanah yang sama. Boleh jadi Juz dan Ma'jud adalah nama atau julukan nenek moyang 2 bangsa ini. Hal ini dibuktikan adanya kenyataan bahwa patung Ya'jud dan Ma'jud itu sejak zaman dulu sudah berdiri di depan Guildhall di London yang termasyhur. Jika 2 nama itu tak ada hubungannya dengan nenek moyang bangsa-bangsa ini, mengapa patung mereka itu dipasang di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat mereka? Berdasarkan keterangan tersebut dalam kitab Bible ditambah dengan bukti sejarah yang dilengkapi dengan 2 patung di London, sudah dapat dipastikan bahwa Ya'jud wa Ma'jud bukanlah nama khayalan, melainkan nama 2 suku bangsa yang mendiami benua Eropa dan yang seluruhnya menutupi dataran Eropa. Menilik tanda-tanda yang terang tentang identitas bangsa-bangsa itu, maka apa yang diuraikan di dalam Al-Quran bahwa Ya'jud wa Ma'jud akan mengalir dari tempat-tempat yang tinggi ini tak dapat diartikan lain selain bahwa bangsa-bangsa Eropa akan menguasai seluruh bumi. Bahkan kalimat kuli haldabin yang artinya tiap-tiap tempat tinggi ini menunjukkan bahwa mereka bukan saja unggul dalam bidang fisik, melainkan pula dalam bidang intelektual, sehingga bangsa-bangsa lain di dunia bukan saja diperbudak jasmaniahnya, melainkan pula rohaninya.
Jadi Al-Quran memberi gambaran yang nyata kepada kita tentang merajalelanya kekuasaan politik dan kebudayaan Eropa di seluruh dunia dan runtuhnya Islam pada akhir zaman. Kenyataan ini memang aneh, tetapi ini membuktikan seterang-terangnya akan kebenaran Islam. Ada beberapa masalah penting yang harus diingat sehubungan dengan gambaran Dajjal yang termuat dalam Al-Hadis. Yang pertama ialah bahwa sabda Nabi Muhammad SAW tentang munculnya Dajjal itu didasarkan atas kasyaf, visium. Sebuah hadis sahih dari Nawas bin Sam'an mengenai Dajjal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi terdapat kata-kata sebagai berikut: seakan-akan ia Dajjal mirip dengan Abdul Uzza. Kata seakan-akan ini terang sekali menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menggambarkan keadaan yang beliau lihat dalam visium kasyaf. Hal ini memberi keyakinan kepada kita bahwa sabda beliau mengenai Dajjal itu berasal dari kasyaf atau ru'yah. Tetapi pada waktu menceritakan hal itu biasanya tak diterangkan bahwa kenyataan itu dilihat dalam kasyaf atau ru'yah. Apa-apa yang dilihat dalam ru'yah kasyaf itu biasanya harus ditafsirkan. Al-Quran sendiri menceritakan beberapa impian yang artinya berlainan sekali dengan arti kalimatnya. Misalnya, dalam mimpi Nabi Yusuf melihat matahari, bulan dan 11 bintang bersujud kepada beliau. Tetapi arti mimpi ini yang sesungguhnya ialah bahwa Allah akan menaikkan derajat dan kedudukan beliau. Selanjutnya dalam mimpi raja melihat 7 ekor sapi kurus menelan 7 ekor sapi gemuk. Adapun artinya ialah simpanan gandum selama 7 tahun musim akan habis dimakan dalam 7 tahun musim kering. Dalam hadis yang diriwayatkan, impian Nabi Muhammad SAW yang artinya berlainan sekali dengan kejadian yang dilihat dalam mimpi. Misalnya, 2 gelang yang beliau lihat dalam mimpi artinya 2 nabi palsu. Tangan panjang artinya dermawan. Selain itu, pada umumnya orang mengakui bahwa ramalan-ramalan itu dibungkus dengan kalam ibarat. Oleh karena itu, apa yang nomor 1 harus diingat sehubungan dengan ramalan-ramalan tentang Dajjal ialah bahwa ramalan itu penuh dengan kalam ibarat. Selanjutnya, karena ramalan itu tak berhubungan dengan hukum syariat, maka akan mengalami 2 macam kesukaran. Pertama, orang-orang yang menceritakan ramalan itu kurang begitu hati-hati terhadap penyimpanan sabda yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai masalah ini, seperti hati-hati mereka terhadap penyimpanan sabda beliau mengenai hukum syariat. Kedua, oleh karena tak ada alat untuk mengetahui arti yang sebenarnya dari ramalan itu sebelum ini menjadi kenyataan, maka tak jarang terjadi bahwa ucapan Nabi Muhammad SAW itu keliru ditangkapnya, sehingga kesan yang keliru ini mengakibatkan adanya penambahan dan perubahan dalam hadis itu.